Ya, halo pemirsa, di interview kembali hadir menjumpai Anda pagi ini dengan tema kita yaitu peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau yang kita kenal dengan KPKNL dalam pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan negara. Bersama saya Gita Nafiza, di sini hadir pula Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu Bapak Tahrir Hasbullah dan juga seorang kuasa hukum Pak Syamsul Jalal. Selamat datang dalam interview pagi ini. Jadi memang kita juga mau memberikan edukasi ya pagi ini kepada publik mungkin ya tepatnya seperti itu, bahwa ternyata salah satu tugas dan fungsi di Jakkin adalah memberikan pelayanan di bidang lelang seperti itu. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada publik seperti apa maksudnya Pak? Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu adalah unit organisasi di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pelayanan publik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Terkait dengan pelayanan lelang, DJKN menjalankan fungsi publik, fungsi budgeter, dan fungsi private. Yeah. Terkait dengan fungsi publik, di lelang adalah melaksanakan atau dilaksanakan untuk menegakkan hukum atau law enforcement di Indonesia, dan dalam rangka mengamankan penjualan dan pemindah tanganan aset negara. Baik, berarti dasarnya jelas untuk sebagai law enforcement seperti Betul. itu ya? Baik, kalau misalkan begitu kan kita juga melihat ya Pak, banyak sekali tuntutan dari masyarakat yang dinamis untuk mengenai lelang. Nah, ternyata fungsinya pun berkembang dari pelayanan privat terus kemudian ke pelayanan publik. Nah, sebetulnya apa maksudnya nih? Seperti apa dalam penjabaran pelaksanaannya nih? Di dalam pelaksanaannya, lelang adalah sebagai atau menindaklanjuti amanat undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 49 pengurusan piutang negara, Undang-Undang fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain. Baik. Baik, kalau begitu berarti memang ada dasar hukumnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan dilihat mekanismenya nih Pak, dari misalkan benda-benda apa saja yang bisa kemudian sebagai law enforcement berada di lelang seperti itu. Ini benda-benda yang seperti apa sih nggak bisa masuk ke sini? Benda-benda yang dilelang adalah seluruh benda-benda atau barang-barang yang terkait misalnya yang dijaminkan ataupun yang disita oleh pengadilan. Berarti yang mungkin kurang lebih bermasalah seperti itu istilahnya, atau tidak selalu selamanya bermasalah? Ada juga yang tidak bermasalah, seperti aset BUMN, itu kan tidak bermasalah sama sekali. Itu pun harus dijual secara lelang. Baik, baik. Kalau misalkan untuk yang bermasalah seperti itu, Pak, misalkan tadi ada menyebutkan lelang dari yang sitaan seperti itu. Ini prosesnya berarti kayak misalkan keabsahannya ataupun objektivitasnya dan segala macamnya. Itu bagaimana Badan Lelang bisa menjamin bahwa masyarakat tidak perlu khawatir jika segala sesuatu yang berhubungan dengan lelang itu ada negatifnya gitu. Semuanya pasti positif. Lelang itu adalah kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan kita hanya menjalankan ketentuan yang ada. Di dalam kasus eksekusi, lelang adalah proses akhir daripada misalnya kasus atau perkara di pengadilan. Jadi sebetulnya DJKN hanya pelaksana. Jadi sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala persyaratan legalitas objek dan subjek dari lelang itu sendiri dipenuhi, itu lelang akan dan kita pasti laksanakan. Terjamin ya, dan legalitas. Pasti terjamin. Betul. Segala sesuatunya pasti terjamin. Betul. Tapi kemudian yang ada menarik, ini terjadi kasus yang mungkin yang terkait juga dengan legalitas dan segala macam hukum mungkin segala seperti itu ya Pak. Tapi mungkin publik juga perlu tahu dulu seperti apa nih kasus yang dihadapi oleh klien Anda, sehingga sebetulnya kalau misalkan secara teoritis mungkin ya Pak ya, ini sudah baik sekali, aturannya sudah dijalankan, tapi ternyata dalam pelaksanaannya masih ada segala sesuatu yang kurang sesuai dengan teori yang udah ada diatur seperti itu. Betul. Makanya kalau seperti kita dengar tadi penjelasan dari Pak Hasbullah, itu sudah clear ya, udah nggak ada lagi permasalahan. Tapi kenyataannya apa yang terjadi pada klien kami? Apa yang terjadi Pak? Ya itu, klien kami sekarang digugat
antaranya pertama oleh BPN. Dikira kami sudah menang lelang. Sudah menang lelang. Terus itu kan sudah ada sertifikatnya. Di tanah nggak ada permasalahan lagi, sudah ada sertifikatnya. Sudah itu sertifikat ini sama klien kami diberi nama, sudah oke. Ya. Tapi kita tahu nggak lama sudah itu ada gugatan dari yang mengaku ahli waris ke pengadilan negeri, melalui kasus perdata kan itu. Dan lucunya lagi, hakim juga langsung aja menyidangkannya, mengadilinya, dan kami mau masuk sebagai pihak, ya kan, termasuk pihak yang dirugikan kan, pemegang sertifikat dan pemenang lelang, nggak diterima. Baik. Tapi saat penggugat ahli waris itu mengajukan segala sesuatunya kepada sidang, harusnya kan mereka juga mempunyai surat ataupun basic legalitas sehingga mereka berani mengajukan kepada pengadilan seperti itu kan, Pak? Seharusnya, kok baru sekarang munculnya? Kenapa nggak dari awal? Atas dasar apa sudah si ahli waris, apa dia punya surat-surat? Ya berdasarkan bilangnya giring. Mereka ada punya giring. Ya. Seharusnya kan dari awal, seharusnya sebelum dilelang tanah ini, mereka sudah mengajukan itu, seharusnya permohonan itu. Sedangkan ini kan sudah merupakan jaminan, dan pada waktu itu yang menjual ini, yang merupakan debiturnya, itu kan menganggurkan, menjaminkan itu ke bank, itu kan berarti sudah, bank juga nggak sembarang terima agunan kan, jaminan gitu, dia pelajari dulu, udah benar, baru dia terima kan, sebagai jaminan. Berarti tanah ini sudah tidak ada permasalahan lagi. Gitu. Baik. Mungkin secara singkatnya nanti ada orang yang sudah menang lelang, kemudian tiba-tiba ada penggugat seperti itu ya, Pak. Nanti kita bahas lagi lebih dalam di segmen kedua, dan pemirsa di sini kami juga menantikan telepon interaktif Anda di nomor 02158322 pada segmen kedua nanti, dan kami akan kembali untuk ada saat lagi. Pastikan Anda bersama kami di sini.